gimana kabar kamu? Baik? Alhamdulillah baik. Sehat toh? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat mas. Enggak mas. Terus sebelum masuk di ruangan ini tadi kegiatanmu apa? Atau ada pelajaran lainnya? Cuma tadi biasanya sudah ya? Sudah selesai. Lancar? Alhamdulillah lancar. Sulit ya? Sulit. Gimana gitu? Ya, jurusanmu apa loh? Ya, industri. Kimia industri. Itu kayak gimana? Kayak obat-obatan gitu? Kayak enggak farmasi. Ya maksudnya kayak obat-obat pertanian kayak gitu atau tidak? Enggak. Kayak buat aromaterapi, terus sabun. Ya terus kalau jurusan kamu kayak itu merasa kesulitan nggak ya? Kadang sulit. Kalau belum paham materi sulit. Terus jarak rumah kamu ke sekolah sini dekat atau jauh? Lumayan. 15 menit. Naik motor sendiri atau diantar? Motor sendiri. Berapa besar udah kayak gitu kamu? Tunggal. Oh anak tunggal, sama ada kamu ya anak tunggal. Boleh sharing. Iya toh? Enak nggak rasanya kerja anak tunggal? Enak. Kalau ke saya? Nah, Lalu saya ya kadang kesepian, tapi kadang ya kalau kami itu gimana? Terus apa hobimu kalau boleh tahu? Badminton. Sering badminton dari kecil atau masih duduk di bangku SMA? Semangat. Oh, gitu. Awal mula nih ikut ekstrakurikuler kita atau di les? Enggak, kayak pengen coba suka. Setiap hari latihan, setiap sore atau Enggak. berapa minggu? Dulu itu sering setiap sore main sama teman, tapi sekarang udah enggak. Soalnya sibuk sendiri. Tapi pernah ikut kayak perlombaan badminton seperti itu? Baru kemarin yang SMK. Oh, menang. Ya selamat. Terus kalau kamu berlatih tentang hobimu itu kamu merasa kesulitan nggak? Enggak. Atau merasa malas? Seumpama kamu ikut latihan di lapangan mana gitu atau pokoknya di suatu tempat. Terus seumpama hari Minggu pagi atau sore. Tapi gue malas gitu kalau berangkat, pernah nggak? Enggak, soalnya kan senang. Harus tetap semangat. Masih ada di sana. Iya. Terus kalau boleh tahu cita-citamu atau planningmu itu dari SMK dari bangku SMA ini gimana? Mau kerja, atau mau kuliah, atau mau nikah? Kalau ada beasiswanya mau kuliah, kalau enggak itu ya kerja. Oh ada banyak beasiswa nanti kamu bisa cari toh di Instagram itu biasanya ada beasiswa itu ada. Terus kalau yang khusus itu sudah ada KIP banyak pokoknya. Terus pernah dipanggil ke ruang BK atau belum? Pernah sekali. Apa? Karena permasalahan atau sebuah prestasi? Masalah. Masalah. Satu dasi. Oh gak bawa dasi? Iya lah, teman itu dasinya itu bilang terus saya jamin, tapi masih BK dua-duanya. Oh gitu. Terus sebelum kamu masuk BK ini kamu guru BK itu gimana sih? Kayak galak atau gimana? Soalnya kan di luar sana bahkan anak-anak muda zaman sekarang itu mungkin kalau di BK itu guru yang galak sendiri nanti. Kalau dari SMP itu nggak galak, malah baik umur. Gitu. Jadi perseptif atau pandangan kamu ke guru BK itu gimana kak? Ini gak guru sendiri galak gitu. Iya, bisa tahu dulu yang galak sama yang enggak beda. Enggak aku kayak, tapi aku juga terus ya langsung saja ya kayaknya di sini kita nanti akan melakukan praktik konseling individu. Sudah pernah belum sama BK atau BK sih? Tak sesi dulu ya. Jadi konseling individu itu adalah proses entah itu penanganan masalah apa yang lain sebagainya, atau kita itu kalau seumpama kamu punya masalah kamu cerita sama saya atau sama yang lainnya atau sama yang BK, ya guru BK tersebut itu akan membantu kamu
mencari, bukan sebuah solusi sih, kayak ya sebuah solusi bisa dikatakan sebuah solusi, tapi lebih tepatnya kayak mencari jalan keluarnya dari permasalahan kamu tersebut, membantu seperti itu. Dan saya jelaskan dulu, jadi nanti konsepnya ya kita sharing-sharing biasa saja ya, nggak usah grogi, nggak usah musik ya kan. Terus kayak gitu sih. Nanti pokoknya konseling individu ini adalah bersifat privasi ya, walaupun di sini ada mbaknya itu, tapi nggak apa-apa. Pokoknya privasi, jadi apa permasalahanmu atau apa unek-unek yang ada di dalam hatimu nanti sempat sebutan di aku itu ya sudah, itu tak pegang gitu loh, gak akan tak kasih tahu sama teman-teman yang satu dengan masalahnya seperti itu. Jadi gak usah takut, santai saja gitu ya. Siap toh? Ya baik, kemarin kita sudah ketemu, sudah menanyakan tentang materi kamu, tentang bagaimana kamu menanggung ini dan lain sebagainya. Kita hari ini ketemu lagi ya, minggu ini kita ketemu lagi bersama Hayat ini. Kalau boleh tahu, pernah kamu mempunyai permasalahan? Banyak atau sedikit atau sedikit? Kalau boleh tahu permasalahannya? Kamu belajar itu permasalahan yang banyak sekali ya tentunya ya saya. Ya kira-kira apa sih yang mengawali kamu malas belajar? Kalau kayak kebanyakan kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah, atau kamu malasnya itu karena gak suka pelajaran itu, gak suka menghubunginya, atau yang bagaimana? Ya capek belajar pelajarannya kita harus nggak jadinya itu nggak dari gitu nyoba aja. Oh, jadi cenderung nyoba. Jadi kalau ada tugas kayak gitu, kamu nggak mengerjakan sendiri, kamu harus nyuruh teman sendiri. Terus kalau kamu itu malas belajar, terutama ada tugas A dari guru ini atau dari mata pelajaran matematika dan lain sebagainya. Lalu kamu itu malas belajar kalau sudah sampai rumah. Itu rasa malas belajar itu gimana sih? Kalau kamu itu malas belajar itu pengen lihat HP aja, atau pengen main, atau ya sudahlah rebahan aja gitu gimana? Ya belajar main HP Itu terus sampai besok pagi baru sekolah lagi. Setelah itu terus baru minta temannya. Iya. Kalau di rumah itu nyari contekan, kalau nggak dapet ya di sekolah. Gitu. Tapi pasti dapat. Pasti dapat. Terus kalau nggak dapat gimana? Ya udah, nggak ngubungin seadanya. Terus kalau kamu malas belajar itu cenderung kamu bisa memahami materimu sendiri. Kayak seumpama matematika atau bahasa Indonesia ada tugas inilah dari gurunya. Terus kamu kan malas mengerjakan tugas tersebut. Nah itu kamu aslinya sudah memahami materi tersebut atau belum? Ada kita ada, tapi cenderung belum. Terus kalau kamu belum memahami materinya seperti itu, kamu mencoba mencari paham tentang materi tersebut sama teman-temanmu atau tanyakan dulu atau kamu searching sendiri? Akan dilakukan kadang-kadang. Kalau karena dulu itu Aku males. Kamu apa sama males? Terus kalau kamu malas belajar ya, kamu malas belajar, kamu malas mengerjakan tugas seperti itu, terus kamu ketinggalan materinya, kamu dapat mengejar ketertinggalan materi kamu itu nggak sih? Kalau seumpama kamu di kelas itu kan seumpama ada 10 orang, terus temanmu yang 9 ini sudah paham semua materi yang sudah diberikan di situ, tapi kamu belum paham. Nah itu kamu bisa mengejar ketertinggalan pemahaman tentang materi tersebut itu apa enggak? Apa belum? Sudah exit. Terus kalau kamu kayak gitu, kamu memiliki rasa minder itu nggak sih gitu? Kayak seumpama teman-teman itu real, dia benar-benar mengajar kamu sendiri, dia benar-benar anak yang rajin, apapun banget belajar gitu. Terus kalau kamu kayak malas gitu ya pokoknya.
itu kamu mempunyai rasa minder tersendiri nggak? Ada rasa mindernya gimana maksudnya? Ya kok gak bisa mengenai apa sih materi kita banget kerjain, kalau teman-teman bisa saya nggak bisa gitu. Tapi kamu di rumah di suasana yang nyaman. Nyaman ya kalau di rumah? Nyaman. Terus kamu sudah mempunyai keinginan atau mempunyai planning untuk merubah malas belajar ini tinggi? Belum. Jadi dari dulu kamu kalau pengen belajar ada sudah itu aja gitu. Cari simpel. Oh dan simpel gitu, nggak mau Ya. juga. Jadi nggak kayak seumpama kayak kamu menggerakkan diri kamu sendiri, ayo tau bangkit, ayo tau bisa kayak gitu, atau kamu membuat seumpama jadwal tapi jam pagi jam 9 saya kemudian saya itu sarapan dan sebagainya, nanti malam habis maghrib saya belajar. Sebenarnya ada, tapi ya kalau udah lihat materinya selesai ya udah Males. harus Jadi lagi. jadwal yang sudah kamu buat itu tidak berjalan gitu ya. Tapi saya sudah mencoba les kayak gitu. Terus malas sama kajian. Terus yang permasalahan kamu yang sudah kamu lakukan untuk mengubah diri kamu dari yang malas belajar menjadi rajin belajar itu selain membentuk jadwal belajar. Oh belum ada. Karena kami sudah coba membuat jadwal belajar tapi belum bisa terlaksana dengan baik ya. Terus bagaimana sih cara kamu untuk meningkatkan bisa belajar? Kalau kamu sudah mempunyai keinginan untuk supaya ayo aku tuh bangkit, aku tuh mau belajar seperti itu misalnya. Yaitu bagaimana sih cara membuat bisa belajar kayak seumpama belajar itu belajar sampai bisa aku belajar kalau itu enggak banyak deh. Terus kamu sudah mendapatkan motivasi dari orang sekitar, dari orang tua, dari saudara, apa gimana? Sudah Motivasinya kalau belum ya dapat nilai yang itu jadi kamu sudah mendapatkan motivasi ya. Tetapi motivasi itu bisa masuk ke kalau bisa juga anak-anak itu belum gitu. Tapi tidak terlaksana. Terus kamu sudah tahu atau belum? Banyak sekali ya sebenarnya dampak dari kita malas belajar itu kan benar-benarnya. Ya jadi ya ini kita sharing-sharing aja sama-sama aja. Soalnya dulu itu saya juga malas belajar waktu SMA ya kan, kayak gimana gitu, terus nyontek. Jadi ada banyak sekali tentunya dampak dari malas belajar. Jadi nilainya itu kurang, nilainya bisa turun kalau seumpama dulu waktu kamu belajar nilai kamu 90, nilai kamu sekarang bisa turun di 90 atau 70. Itu yang paling utama. Terus kamu pasti akan mengalami ketertinggalan materi pelajaran dulu. Karena kalau kita itu mendapatkan materi atau pelajaran di kelas, ketika pelajaran itu tidak kamu ulangi di rumah, itu pastinya ya lupa pelajarannya itu kalau tidak diulang itu. Terus setelah itu ada kayak kita itu mengalami ketertinggalan tentang apa ya, kayak tentang informasi. Jadi kalau kita belajar itu kita tidak akan belajar di dunia akademik maupun di pelajaran-pelajaran di sekolah, tapi ada informasi lanjutan lainnya. Itu ada beberapa dampaknya sedikit. Nanti kalau mau tahu bisa searching atau tanya lagi.
Terus ada nggak yang memperkeruh suasana hatimu? Kita kan mau belajar selama dunia masa belum nih. Belum. Anak sih Nggak punya. Kalau kayak kamu punya pasangan, terus kamu berdekatan sama pasangan dia langsung menyebutkan kamu juga moodnya itu jelek, terus malah belajar nggak ada nggak sih yang memperrusak suasana di dunia belajar? Kamu dengan orang tua atau dengan saudara atau dengan teman atau dengan gak ada. Jadi suasana hatimu baik-baik saja. Ya kalau temennya nenek Iya. Tapi kalau mama kamu itu benci apa sama temanmu, itu kamu kayak 1 hari 2 hari gitu atau tipe orang yang sangat iya penunda. Kamu penunda. Gitu ya, kebanyakan anak-anak tunggal kayaknya kayak gitu sih ya. Soalnya aku juga gitu. Terus banget. Tapi kalau di sekolah kamu jadi nggak menyendiri kok? Nggak. Kamu merasa kesulitan dalam beberapa pelajaran tertentu nggak? Apa contohnya? Juga matematika. Kamu nggak ngerasain matematika? Kesulitannya itu gimana? Ada materi yang susah. Ya. Tapi kamu kalau sama kamu tidak belajar, tidak benar belajar matematika, bahasa Inggris, itu kamu tidak benci gurunya awalnya, tidak cuma benci sama Pelajarannya susah. Terus kalau ketika kamu ingin belajar atau mengerjakan PR terus digabung oleh adik atau orang sekitarmu itu gimana? Kamu itu cenderung kalau tipe orang yang kalau belajar itu sepi atau orang yang berkelompok? Sepi sama kelompok. Kalau kami itu nggak bisa. Jadi nggak baca. tapi kalau seumpama kamu mengerjakan tugas berkelompok sama teman-teman itu bisa. Jadi bisa menyelesaikan ya. Bagus sih. Terus tadi sudah. Terus kalau ini kamu lebih tadi kan kamu kalau belajar itu biasanya habis maghrib seperti itu ya, itu kan pasti kalau masih rame kan ya, masih ada bisnis-bisnisnya atau seperti itu ya. Kamu lebih suka seperti itu atau kayak yang tengah malam yang benar-benar sepi banget? Kalau kami itu nggak suka. Saya terlalu sepi. Kamu tuh takut Ya, terlalu. terus kamu tenang nggak punya masalah anak zaman sekarang? Aduh, nggak punya. Terus selain kamu persusahkan pelajaran yang materi tadi, apa sih hal yang mau kamu lakukan? Tapi Mama, mata pelajaran tertentu yang itu gurunya kayak adil atau tidak? Mama di kelas, di setiap kelas itu kan pasti ada yang mengenai mahasiswanya itu
Ya, tapi pengen nyakit sih. Enggak, udah enak jadi anak tunggal begitu. Terus kalau kayak gitu biasanya kamu gimana ngapain aja? Kalau selain main HP, kalau seumpama kamu masak game seperti itu gitu. Ya ngajak teman main Kayak gitu. Jadi kamu jangan nongkrong dulu ya. Tapi kalau seumpama kamu di rumah nggak ngapain, seumpama nggak ada kegiatan lainnya, sudah bersih, sudah lain sebagainya, terus ada tugas dari guru yang belum kamu kerjakan, terus kamu diajak temanmu untuk mengerjakan tugas itu di luar, itu mau, pasti mau. Jadi kalau masih diajak teman nongkrong itu masih bisa ya, bisa. Oke aja. Oke ya, itu saja sih mungkin ya pertemuan kita pada minggu ini. Tapi kamu sudah punya keinginan untuk berujaknya loh, ya nanti bisa diubah melalui tadi jadwal yang sudah kamu buat tadi itu sudah bagus. Nanti itu cuma kayak jadwal komitmennya diri kita sendiri aja. Kayak kita memasuki fase kita sendiri karena perubahan itu tidak datang dari orang lain, tetapi perubahan itu datang dari diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi nanti kalau kamu sudah membuat jadwal itu, jadwalnya sudah bagus, itu bisa kamu kembangkan lagi ya jadwalnya lebih simpel atau gitu. Terus kalau beliau kamu itu cenderung anak yang kalau belajar itu lebih suka kayak materi seperti tulisan seperti itu, atau melihat dari YouTube yang kayak video-video lucu atau apa seperti itu. Apa itu? Tulisan buku seperti itu. Iya, kadang bisa kalau banyak ya. Ya. Terus kalau kamu itu cenderung anak yang kalau lebih cepat memahaminya itu ketika seseorang itu membicarakan, atau yang simpelnya itu langsung ke contoh kenyataan. Jadi kalau seumpama di pelajaran apa gitu ya, terus nanti kalau kamu tidak materi bla terus jam kelasnya atau pelajaran itu sudah habis, nanti keluar udah nggak ingat. Tapi kalau contoh nyata ingat ya gitu. Itu nanti kamu bisa sih bicarakan sama pelajaran yang kamu mulai dari 10 supaya kamu tidak malas belajar lagi. Pasti kan kalau kamu malas belajar, kamu malas sama mata pelajarannya seperti itu kan pasti nanti nilainya juga bisa dikatakan tidak ya, pasti tidak 100% nilainya 100 atau 90 gitu ya, kayak gitu sih. Nanti kamu bisa membicarakan dengan diri mata pelajaran tersebut. Kamu bisa juga nggak usah takut kalau tadi itu bilang aja sama pembinanya, pasti kan di sana ada pembinanya ya, itu bicarakan aja kalau kayak gini nggak usah takut, pokoknya santai aja. Seperti itu sih ya. Yaitu sudah pertemuan kita pada minggu ini, kamu sudah baik toh, sudah mau berusaha, kamu sudah berusaha membuat planning, membuat jadwal belajar pagi, tapi cuma memang belum terrealisasikan dengan nyata dan betul. Nanti kamu bisa ubah lagi ya, seperti itu. Terus untuk yang minggu selanjutnya, Ibu harap kamu sudah mempunyai planning, kamu sudah mempunyai kemauan untuk mengubah malas belajar itu menjadi rajin belajar, seperti itu ya. Itu saja sih Mbak. Sudah dari kemarin kita sudah ketemu, sudah menanyakan tentang materi kamu, tentang bagaimana kamu menanggung dulu dan lain sebagainya. Kita hari ini ketemu lagi ya, minggu ini kita ketemu lagi bersama saya ini. Kalau boleh tahu, pernah kamu mempunyai permasalahan banyak atau sedikit atau sedikit? Kalau boleh tahu permasalahannya mau belajar itu permasalahan yang banyak sekali ya bagi saya. Ya kira-kira apa sih yang mengawali kamu malas belajar? Kalau kayak kebanyakan kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah, atau kamu malasnya itu karena gak suka pelajaran itu, gak suka menghubungnya, atau yang bagaimana? Ya capek belajar pelajarannya kita harus menghubungi Jadinya itu dari itu ya pelajar. oh, jadi cenderungnya tuh. Jadi kalau ada tugas kayak gitu, kamu nggak mengerjakan sendiri, kamu harus nyuruh teman sendiri.
belajar. Seumpama ada tugas A dari guru ini atau dari mata pelajaran matematika dan lain sebagainya. Lalu kamu tuh malas belajar kalau sudah sampai rumah. Itu rasa malas belajar itu gimana sih kalau kamu itu malas belajar itu pengen lihat HP aja atau pengen main atau ya sudahlah rebahan aja gitu atau gimana? Ya baca main HP Itu. Terus sampai besok pagi benar sekolah lagi. Setelah itu terus baru nyoba temannya. Iya. Kalau di rumah itu nyari contekan, kalau nggak dapet ya di sekolah. Gitu. Tapi pasti dapat. Pasti dapat, terus kalau nggak dapat gimana? Ya udah, nggak ngumpulin seadanya. Terus kalau kamu malas belajar itu cenderung kamu sudah memahami materimu sendiri. Kayak seumpama matematika atau bahasa Indonesia ada tugas inilah dari bunda. Terus kamu kan malas mengerjakan tugas tersebut. Nah itu kamu aslinya sudah memahami materi tersebut atau belum? Ada yang tidak, ada yang tapi cenderung belum. Terus kalau kamu belum memahami materinya seperti itu, kamu mencoba mencari paham tentang materi tersebut sama teman-temanmu atau banyak kartu dulu atau kartu searching sendiri? Kadang berarti kalau karena dulu itu Aku males. Kamu apa sama males? Terus kalau kamu malas belajar ya, kamu malas belajar, kamu malas mengerjakan tugas seperti itu, terus kamu ketinggalan materinya. Kamu dapat mengejar ketertinggalan materi kamu itu nggak sih? Kalau seumpama kamu di kelas itu kan seumpama ada 10 orang, terus temanmu yang 9 ini sudah paham semua materi yang sudah diberikan di situ, tapi kamu belum paham. Nah itu kamu bisa mengejar ketertinggalan pemahaman tentang materi tersebut itu apa enggak? Apa belum? Sudah exit. Terus kalau kamu kayak gitu, kamu memiliki rasa minder itu nggak sih gitu? Kayak seumpama teman-teman itu real, dia benar-benar teman-teman sendiri, dia benar-benar anak yang rajin apapun misalkan belajar gitu pokoknya. Terus kalau kamu kayak malas gitu ya pokoknya. Itu kamu mau punya rasa minder tersendiri nggak? Ada rasa mindernya gimana maksudnya? ya kok nggak bisa makan apa sih materi susah banget kerjain, kalau teman-teman bisa saya nggak bisa gitu. Tapi kamu di rumah mungkin suasana yang nyaman ya Nyaman. Terus kamu sudah mempunyai keinginan atau menginginkan untuk merubah malas belajar itu belum? Jadi dari dulu kamu kalau pengen belajar ya sudah itu aja gitu. Cari simpel. Oh tadi simpel gitu, nggak mau Ya, juga. enggak. Jadi nggak kayak seumpama kayak kamu menggerakkan diri kamu sendiri, ayo tau bangkit, ayo tau bisa kayak gitu, atau kamu membuat seumpama jadwal tapi jam pagi jam 9 saya jam 10 saya itu sarapan dan sebagainya, terus nanti malam habis maghrib saya belajar. Sebenarnya ada, tapi ya kalau udah lihat materinya susah ya udah Males. harus Jadi lagi. jadwal yang sudah kamu buat itu tidak berjalan gitu ya. Tapi kayak sudah mencoba les kayak gitu terus malas sama pelajaran terus langkah permasalahan yang sudah kamu lakukan untuk mengintervensi kamu dari yang malas belajar menjadi pasien belajar ini selain membentuk jadwal belajar. Oh belum ada. Tapi kami sudah coba membuat jadwal belajar tapi belum bisa terlaksana dengan baik ya. Terus bagaimana sih cara kamu untuk meningkatkan belajar? Kalau kamu sudah mempunyai keinginan supaya ayo aku tuh bangkit, aku tuh
mau belajar seperti itu misalnya, yaitu bagaimana sih cara belajar bisa belajar kayak cuma belajar itu belajar sampai bisa belajar update gitu kadang orang yang kadang dipanggil sampai tanggapan gitu. Kalau itu enggak, mana deh. Terus kamu sudah mendapatkan motivasi dari orang sekitar, dari orang tua, dari saudara, atau dari mana? sudah Motivasinya kalau dulu ya dapat nilai yang itu yang jadi kamu sudah mendapatkan motivasi ya. Tetapi motivasi itu bisa masuk ke kalau bisa juga anak-anak itu belum gitu. Tapi tidak terlaksana. Terus kamu sudah tahu atau belum? Banyak sekali ya dunia dampak dari kita kalau sudah dulu kan banyak. Ya jadi ya ini kita sharing-sharing aja sama-sama aja. Soalnya dulu itu saya juga malas belajar waktu SMA ya toh, kayak gimana gitu, terus nyontek. Jadi ada banyak sekali dunia dampak dari belajar. Tapi itu nilainya itu nilainya bisa turun kalau semangat dulu waktu kamu belajar nilai kamu 90 tapi sekarang bisa turun di 90 atau 70. Itu yang paling utama. Terus kamu pasti akan mengalami ketertinggalan materi dulu. Karena kalau kita itu mendapatkan sebuah belajar atau pelajaran di kelas, ketika pelajaran itu tidak kamu ulangi di rumah, itu pastinya ya lupa pelajaran itu kalau tidak ulangi itu. Terus setelah itu ada kayak kita itu mengalami ketertinggalan tentang apa ya, kayak tentang informasi. Jadi kalau kita belajar itu kita tidak akan belajar di dunia akademik maupun di pelajaran di sekolah, tapi ada informasi lanjutan lainnya. Itu ada beberapa dampaknya sedikit. Tapi kalau mau tahu bisa searching atau tanya lagi. Terus ada nggak yang memperkeruh suasana hatimu? Kita kan harus belajar selama dunia masa belum belum itu anak nggak kalau sekarang kayak kamu punya pasangan, terus kamu berdekat sama pasangan dia bisa menyebutkan kamu juga moodnya itu jelek, terus harus belajar. Nggak ada nggak sih yang memperrusak suasana di dunia pelajaran dengan orang tua, atau dengan saudara, atau dengan teman, atau dengan guru? Gak ada. Jadi suasana hatimu baik-baik saja. ya kalau temennya nenek Iya. Tapi kalau seumpama kamu itu benci apa sama temanmu, itu kamu kayak seperti 2 hari gitu, atau tipe orang yang sangat iya pendendam. Kamu pendendam? Gitu ya, kebanyakan anak-anak tunggal kayaknya kayak gitu sih ya. Soalnya aku juga gitu. terlibat banget Tapi kalau di sekolah kamu jadi nggak menyendiri toh? nggak Kamu merasa kesulitan dalam beberapa pelajaran tertentu nggak? Apa aja? tujuan matematika Kamu menjelaskan matematika? Kesulitannya itu gimana? ada materi yang susah ya. Tapi kamu kalau selama kamu tidak belajar, tidak kedua pelajaran matematika, bahasa Inggris, itu kamu tidak mengaji gurunya.
awal mulanya ya cuman uji sama pelajarannya sah. Terus kalau kamu ingin belajar atau mengerjakan PR terus diganggu oleh adik atau orang sekitarmu itu gimana? Kamu itu cenderung kalau tipe orang yang kalau belajar itu sepi atau orang yang sepi kalau kami itu nggak bisa jadi belajar. Tapi kalau seumpama kamu mengerjakan tugas berkelompok sama teman-teman itu bisa, jadi bisa menyelesaikan itu sih. Terus kalau sini kamu tadi kan kamu kalau belajar itu biasanya habis maghrib seperti itu ya, itu kan pasti kalau masih rame kan ya, ada di sini atau seperti itu ya, kamu lebih suka seperti itu atau kayak yang tengah malamnya benar-benar sepi banget gitu? Kami nggak suka, soalnya terlalu sepi. Kamu itu takut ya terlalu terus tenang nggak punya masalah anak zaman sekarang. aduh nggak punya. Terus selain kamu persusahkan pelajaran yang materi lagi, apa sih hal yang mau kamu tapi untuk mata pelajaran tertentu yang itu gurunya kayak adil atau tidak, terutama di kelas, di setiap kelas itu kan pasti ada fenomena ini yang sesuai itu mundur terus mundur sama ketika itu mungkin bisa adil ke semuanya, bisa adil, tapi cuma kayak jadi mangkal gitu ya, mangkal. Terus kamu senang bermain nggak? Kayak main keluar, nongkrong, ngopi, kayak nggak terlalu lebih suka di rumah. Anak itu apa? Atau sedikit. Terus kalau di rumah itu kegiatanmu apa aja? Kamu ini kan anak juga, biasanya anak muda ya ada sih faktornya kayak merasa kesepian, kayak aku jadi agak sepi, terus mau kemana-mana mencari teman ya gitu kan nggak? Terus kalau kayak gitu gimana sih? Sepi kecil ya, Tapi pengennya kayak nggak udah enak jadi anak kecil gitu. Terus kalau kayak gitu biasanya kamu gimana kayak? Kalau saya main HP, kalau seumpama kamu merasa jenuh seperti itu gitu, Ya ajak teman main kayak gitu. Jadi kamu jangan mau menyerang diri gitu ya. Tapi kalau seumpama kamu di rumah nggak ngapain, seumpama nggak ada kegiatan lainnya, sudah bersih, sudah lain sebagainya, terus ada tugas dari guru yang belum kamu kerjakan, terus kamu diajak temanmu untuk mengerjakan tugas itu di luar, itu mau? Pasti mau. Jadi kalau masih diajak teman nongkrong itu masih bisa ya? bisa. Oke aja. Oke. Ya, itu saja sih mungkin ya pertemuan kita pada ini. Tapi kamu sudah punya keinginan untuk berubahnya loh. Ya nanti bisa diubah melalui tadi jadwal yang sudah kamu buat tadi itu sudah bagus. Nanti itu cuma kayak komitmennya diri kita sendiri aja. Kita memasuki fase kita sendiri karena perubahan itu tidak datang dari orang lain, tetapi perubahan itu datang dari diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi nanti kalau kamu sudah menjadwal itu jadwalnya sudah bagus, itu bisa kamu kembangkan lagi ya jadwalnya lebih simpel atau terus kalau beliau kamu itu cenderung anaknya kalau belajar itu lebih suka kayak materi seperti tulisan seperti itu atau melihat dari YouTube yang kayak video-video ini suatu artinya seperti itu atau tulisan
tulisan di buku seperti itu? Iya, kadang bisa kalau banyak ya Paham. Ya. Terus kalau kamu itu cenderung anak yang kalau lebih cepat memahaminya itu ketika seseorang itu membicarakan, atau yang sampainya itu langsung ke contoh nyatanya. Nyata. Jadi kalau seumpama di pelajaran apa gitu ya, terus nanti kalau kamu ketika materi bla terus jam kelasnya atau pelajaran itu sudah habis, nanti keluar udah nggak ingat. tapi kalau contoh nyata enggak ya gitu. Itu nanti kamu bisa sih bicarakan sama pelajar yang tidak kamu nilai tersebut supaya kamu tidak malas belajar lagi. Pasti kan kalau kamu malas belajar, kamu malas sama nama pelajarannya seperti itu kan pasti nanti nilainya juga bisa dikatakan tidak ya, pasti tidak 100% nilainya 100 atau 90 gitu ya, kayak gitu sih. Nanti kamu bisa membicarakan dengan di mata pelajaran tersebut. Kamu bisa juga nggak usah takut kalau tadi itu bilang aja sama pembinanya, pasti kan di sana ada pembinanya loh ya, itu bicarakan aja kalau kayak gini nggak usah takut, pokoknya santai aja seperti itu sih ya. Yaitu sudah pertemuan kita pada minggu ini, kamu sudah baik toh, sudah mau berusaha, kamu sudah berusaha membuat planning, membuat jadwal belajar pagi, tapi cuma emang belum terrealisasikan dengan nyata dan betul. Nanti kamu bisa ubah lagi ya, seperti itu. Terus untuk yang minggu selanjutnya, Ibu harap kamu sudah mempunyai planning, kamu sudah mempunyai kemauan untuk mengubah malas belajar itu menjadi rajin belajar seperti itu ya. Itu saja sih Mbak, sudah nanti lanjut kegiatannya kan kita lakukan ya.